Anda pernah lihat laporan yang isinya angka semua? Bikin pusing kan? Terus mikir, ini maksudnya apa sih? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya sebuah sekolah bisa mengubah rapor yang kelihatannya rumit itu jadi sebuah rencana aksi yang jelas banget buat kemajuan. Pertanyaan utamanya kan ini, gimana caranya tumpukan data yang bikin pusing itu bisa diubah jadi katakanlah Google Maps menuju kesuksesan sekolah? Peta jalan yang benar-benar bisa diikuti, bukan cuma pajangan. Jawabannya ternyata ada di sebuah sistem yang namanya perencanaan berbasis data atau biasa disingkat PBD. Nah, ini nih kerangka kerja yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Anggap aja ini kayak memecahkan teka-teki data. Gimana sih caranya kita bisa ngobrol sama angka-angka ini dan ngerti apa maunya? Nah, coba lihat ini deh. Ini bukan data main-main loh. Ini rapor pendidikan beneran dari sebuah SD. Lihat deh angkanya. Gotong royong turun. Terus yang bikin kaget, kesejahteraan psikologis guru turunnya lumayan jauh. Wah, kenapa ya? Angka-angka ini tuh kayak ngasih sinyal. Hey, ada yang nggak beres di sini. Tapi mereka cuma teriak ada masalah, nggak ngasih tahu kenapanya. Nah, inilah teka-tekinya. Oke, jadi dokumen inilah yang disebut rapor pendidikan. Anggap aja ini hasil medical check-up-nya sekolah. Kelihatan kan semuanya? Tapi kan cuma lihat hasil ronsen aja nggak bikin sembuh dong. Kita butuh resep dokter, butuh rencana tindakan. Nah, pertanyaannya, terus gimana? Disinilah PBD mulai beraksi. Kita masuk ke bagian kedua, siklus perbaikan. Di sini, data yang tadinya cuma angka mati di atas kertas, diubah jadi panduan yang hidup dan dinamis. Kelihatannya mungkin ribet ya. Tapi tenang, semua proses ini bisa dipecah jadi 4 langkah yang gampang banget diingat. Pertama, identifikasi. Kita cari tahu dulu masalahnya apa dari data. Kedua, refleksi. Kita mikir, kenapa ya ini bisa terjadi? Terus yang ketiga dan keempat itu satu paket, namanya benahi atau perbaikan. Jadi kita rencanakan perbaikannya, terus kita laksanakan. Gampang kan? Identifikasi, refleksi, benahi. Nah, gambar ini nunjukin inti dari semuanya. Siklus PBD ini bukan lari sprint yang ada garis finishnya. Ini tuh lebih kayak lari di lintasan atletik, muter terus. Tujuannya bukan buat berhenti, tapi buat terus jadi lebih baik putaran demi putaran, tahun demi tahun. Oke, sekarang ayo kita jadi detektif. Kita selidiki 2 langkah pertama dari siklus ini. Gimana caranya kita mengubah data mentah jadi sebuah diagnosis yang tajam. Jadi ini bukan cuma soal nemuin masalah di permukaan, tapi yang paling penting gali sampai ke akar-akarnya. Langkah pertama, identifikasi. Sederhana banget. Sekolah tinggal buka rapornya, persis kayak kita lihat nilai ulangan. Mana yang nilainya merah, dikasih stabilo. Mana yang udah biru, disyukuri. Intinya, nandain mana yang butuh perhatian ekstra. Contohnya nih, di rapor itu ada indikator refleksi dan perbaikan oleh guru. Nilainya sedang. Oke, sedang. Terus, apa artinya sedang? Nggak bagus-bagus amat, tapi nggak jelek-jelek amat juga. Bingung kan? Nah, disinilah kerennya sistem ini. Sedang itu ternyata bukan cuma label asal-asalan. Laporannya langsung ngasih definisi. Kegiatan refleksi guru belum terstruktur atau konsisten. Nah kan, tiba-tiba jadi jelas banget masalahnya. Bukan lagi soal skor, tapi soal kebiasaan yang belum konsisten. Oke. Jadi dari nilai sedang tadi kita udah tahu apa masalahnya. Tapi itu baru setengah jalan. Pertanyaan paling krusial di langkah kedua, yaitu refleksi, adalah kenapa refleksi guru belum konsisten? Dan di sini ada keajaiban dari sistem PBD. Sistemnya pinter loh. Dia langsung menghubungkan masalah utamanya, yaitu kualitas pembelajaran yang mungkin belum optimal, dengan akar masalahnya, yaitu belajar tentang pembelajaran. Artinya apa? Artinya kualitas pembelajaran kurang karena gurunya kurang dapat kesempatan untuk belajar cara mengajar yang lebih baik. Jadi sekolah nggak perlu main tebak-tebakan lagi. Sistem ini kayak dokter yang langsung nunjuk, ini nih sumber penyakitnya di sini. Diagnosa udah ketemu, akar masalahnya udah ketahuan. Sekarang waktunya bikin resep obatnya. Nah, kita masuk ke fase berikutnya, menyusun rencana aksi atau yang disebut sebagai tahap benahi. Kita balik lagi lihat diagram siklusnya. Nah, langkah 3 ini adalah benahi, bagian pertama, merencanakan. Di sini, sekolah mulai ngerancang langkah-langkah nyata untuk mengobati masalah yang udah ditemukan tadi. Dan yang paling keren, sistem ini nggak cuma ngasih tahu masalahnya, terus udah. Nggak gitu.
Untuk akar masalah belajar tentang pembelajaran tadi, sistem ini langsung ngasih menu solusi yang bisa dipilih. Misalnya, adain pelatihan buat guru, bikin komunitas belajar bareng, sampai yang paling penting nih, masukin anggarannya ke rencana sekolah atau RKS. Jadi rencananya nggak cuma ngawang-ngawang, tapi langsung ada dananya. Jadi intinya gitu. Sistem ini bukan cuma jadi hakim yang nunjuk-nunjuk kesalahan, dia juga jadi koki yang ngasih buku resep lengkap. Solusinya udah ada, udah teruji, tinggal sekolahnya aja yang milih mana yang paling pas buat dimasak di dapurnya sendiri. Rencananya udah matang, resepnya udah di tangan. Tapi ini baru setengah jalan. Bagian paling krusialnya sekarang, eksekusi. Kita masuk ke bagian terakhir dari siklus ini, yaitu proses tanpa akhir, implementasi, evaluasi, dan ulangi lagi. Nah, sekarang langkah 4. Ini juga bagian dari benahi. Bedanya apa sama langkah 3? Gini, kalau langkah 3 tadi soal merencanakan, langkah 4 ini soal melaksanakan. Rencananya dijalanin. Dan ini kuncinya, sambil jalan dievaluasi terus, dipantau hasilnya. Nggak dilepas gitu aja. Ada satu kalimat sakti dari panduan PBD-nya yang penting banget buat kita pegang. Perencanaan bersifat dinamis. Artinya apa? Rencana ini bukan kitab suci yang nggak bisa diubah. Kalau di tengah jalan ada yang nggak efektif, ya disesuaikan. Harus fleksibel. Jadi alurnya begini, sekolah menjalankan rencananya, terus mereka evaluasi mana yang berhasil, mana yang perlu diubah. Nah, tahun depan, pas rapor pendidikan yang baru keluar, data baru itu jadi bensin untuk muterin siklus ini sekali lagi. Terus begitu setiap tahun. Dan akhirnya, kita kembali lagi ke gambar siklus ini. Ini nunjukin poin terpentingnya. Tujuan akhir dari PBD itu bukan soal dapat nilai 100 di rapor. Bukan. Tujuannya jauh lebih dalam, yaitu membangun kebiasaan, membangun sebuah budaya untuk selalu mau jadi lebih baik, sedikit demi sedikit setiap saat. Ini jadi bikin kita mikir ya, coba bayangin gimana kalau siklus sederhana tapi kuat ini nggak cuma dipakai di sekolah. Gimana kalau setiap kantor, setiap komunitas, bahkan pemerintah punya cara seperti ini. Cara untuk mengubah data yang numpuk jadi tindakan yang benar-benar ngebawa perubahan. Kira-kira bakal sekeren apa hasilnya?